Yang saya hormati para asatidah, Ibu Sada Eti, Ibu Sada Tuti, dan para asatidah lainnya. Juga yang saya hormati yaitu para sesepuh Ibunda Hajah Maisa, yang saya hormati Ibunda Hajah Iyut, juga yang saya hormati Ibunda Hajah Peri, juga yang saya hormati Ibunda Hajah Rahimah, yang saya hormati Ibu RT, Ibu Amir, Ibu RW, juga para ibu-ibu jamaah yang hadir, yang dekat maupun yang jauh, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu yaitu mendapatkan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Hari ini kita bisa kembali melaksanakan kewajiban. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah. Mudah-mudahan kita semuanya doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada pemimpin alam Habibana wan Nabiyana Karim, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah hadirin yang berbahagia, sebelumnya marilah kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala barokah kita duduk di tempat ini. Mudah-mudahan kita semuanya itu Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, diberikan barokah dalam rezekinya, Allah berikan kekuatan iman dan Islamnya, diberikan kelancaran dalam segala urusannya, dimudahkan dalam menggapai segala cita-citanya. Hajat-hajat kita mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Suami kita doakan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, diberikan kelancaran dalam mencari nafkahnya. Mudah-mudahan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita tidak lupakan, kita doakan semua anak-anak kita yang sudah berumah tangga, mudah-mudahan rumah tangganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita yang sudah mendapatkan kerja semoga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mendapatkan kerja semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita yang masih pada belajar, mudah-mudahan Allah cerdaskan otaknya, Allah berikan kesehatan fisik dan mentalnya, Allah berikan kekuatan iman dan Islamnya, dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solihah, yang bisa mengangkat harkat martabat kita semuanya. Kelak dewasa nanti Allah jadikan anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsanya, dan mudah-mudahan semoga dimudahkan dalam semua urusan biayanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Barokah Fatihah. Selanjutnya kita khususin buat saudara kita, kerabat kita, famili kita, ibu ya, yang saat ini sedang sakit ya, wabil khusus yaitu buat Ibunda Hajah Jok ya, juga yaitu buat Ibu Imantum Polami, siapa namanya, Sri Rahmawati ya, yang mau operasi esok hari ibu ya. Hari ini mau operasi bu, yang mantu daripada Polami ya bu ya, juga yaitu ya dalam penyembuhan ya dibuati juga Ibu Ananda Titit ya bu ya, Ananda Titit putri daripada Ibu Nas ya, lagi dirawat di rumah sakit. Juga buat Ibu RT dalam penyembuhan ya bu ya, buat yaitu semua ibu yang saudara kita, kerabat kita yang saat ini sedang sakit ya, kita sebutkan saja namanya di hati kita masing-masing ya. Ibu Haji Ridaya juga dalam penyembuhan,
semua ya yang lagi pada sakit kita doakan mudah-mudahan senantiasa yaitu Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti biasanya, Allah berikan kesabaran di dalam hatinya, mudah-mudahan penyakitnya menjadikan tebusan akan segala kesalahannya, menjadikan wasilah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga buat Ananda Aulia ya dalam rumah tangganya kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dipanjangkan jodohnya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solihah, mudah-mudahan yaitu semua hajat-hajatnya senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yaitu kita bacakan suratul Fatihah juga buat almarhum Bapak Haji Ucung ya, Haji Ucung bin Haji Ujra, juga Haji Aswanah binti Biha, juga Haji Rojak bin Haji Ateng. Kita doakan mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, diampuni semua dosa-dosanya, diberikan kelapangan di dalam kuburnya, semoga ditempatkan di tempat raudhun min riyadil jannah. Buat ibu-ibu yang telah menyumbangkan hartanya di tempat ini pada hari ini, mudah-mudahan yaitu mendapatkan balasan yang berlipat ganda, akan ditambah-tambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Juga wabil khusus buat Haji Adam ya, ya kita doakan sama-sama mudah-mudahan senantiasa ya diberikan kesabaran di dalam hatinya, diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan yang semua apa yang diniatkannya ya oleh keluarganya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur ibu yang diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jemaah hadirin yang berbahagia, tadi undangan udah ibu ya, siapa lagi mau undang? Ada yang mau undang lagi enggak? Takutnya saya lupa, kadang-kadang saya suka lupa bu. Ya, ya, Majin Ayah mengundang. Mengundang apa Majin Ayah? Majin Ayah maunya natin. Iya. Natin gak wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hari ini kita yaitu bulan atau minggu pertama di bulan Oktober ya, kita mengadakan acara bulanan 1 bulan 1 kali, dan hari ini jamaah yang hadir kurang lebih ada 130 ya, ada 131 jamaah yang hadir hari ini, dan hari ini didominasi dengan warna kuning ya. Insya Allah kuning hari ini menggambarkan kepada kita semuanya menjadi satu pencerahan ya, cerah hati kita, cerah nasib kita, juga cerah yaitu takdir kita dari Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun seandainya hari ini kita datang ke tempat ini membawa penyakit, ada yang dirasa dalam diri kita, mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi obat buat penyakit kita semuanya. Amin ya robbal alamin ya. Kita lanjut saja hari ini, yaitu kita akan memasuki tahapan yang berkaitan dengan masalah kitab Udul Jen. Ibu, halo, ibu udah pada makan? Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran.
Yang hari ini ibu-ibu yang udah pada nenteng, ya, yang udah pada memberikan sebagian hartanya pada donatur, ya, saya nggak sebutin atu-atu orangnya, baik makanannya ataupun itu uangnya ataupun airnya ataupun apa-apa yang udah dibawa ke tempat ini, ya, saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah membalas dengan yang lebih baik dan lebih banyak lagi, ya. Serahkan kepada Allah baik itu makanannya ataupun itu door prize-nya yang sudah disumbangkan ke tempat ini, mudah-mudahan menjadi amal baik ibu yang akan menjadi tabungan buat nanti di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul, tanggal berapa Bu? Besok 1 tanggal 12. Berarti hari ini tanggal 11 ya. Makasih juga buat ibu-ibu yang udah menyumbangkan sebagian hartanya untuk acara Maulid nanti pada tanggal 27 Oktober hari Kamis, ya, hari Kamis gitu. Nah, saya juga mohon doanya ya Bu ya, karena emang saat ini kita udah masuk bulan Maulud atau bulan Rabiul Awal. Mohon doanya daripada jamaah, mudah-mudahan saya diberikan sehat ya, agar bisa melaksanakan tugas dan kewajiban saya selama bulan Maulid ini, ya, sampai mulut, sampai siling mulut ya. Mudah-mudahan undangan-undangan yang udah ada di agenda saya, mudah-mudahan saya bisa laksanakan sebaik mungkin ya, dan tidak mengecewakan jamaah ya. Mudah-mudahan, karena ketika kita sudah menerima undangan itu berarti saya harus tanggung jawab ya. Artinya tanggung jawab, saya harus bisa hadir sesuai dengan alamat dan waktu yang telah ditentukan gitu. Saya mohon doanya dari semuanya ya, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan badan yang sehat, diberikan kekuatan iman dan Islam yang mantap, sehingga saya bisa melakukan kewajiban saya untuk yaitu melaksanakan syiar agama dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan Rabiul Awal, Ibu, suatu saat Rasul ditanya, wahai baginda Rasul, siapa sih wanita yang akan menjadi penghuni surga? Halo, kita bahasnya wanita ya, kita nggak bahas laki-laki, karena laki-laki emang nggak ada orangnya di sini. Makanya saya bahasnya perempuan, ya, gitu ya, jangan bahas laki lah. Laki mah kadang-kadang begitu. Iya, Mbak Iya. Siapa? Rizky Bilar. Ya Allah, Rizky Bilar diomongin, kenal aja kagak sama Rizky Bilar. Halo, emang ibu kenal sama dia? Iya, kagak kenal. Ibu tahu tapi Rizky Bilar kagak tahu sama kita. Ya, makanya jangan ya, udah biarin, itu mah urusan dia. Ya, dengan keluarga kecilnya kita mah jangan suka ngomongin ya, jangan. Kenapa? Berat tanggung jawabnya. Nanti kita ngomongin si Bilar, mau kapan kita minta maaf sama dia? Nah, kita bakal ketemu sama dia, udah susah banget ketemu dia mah ya, kita mah gak ketemu dia. Kan dosa manusia mah kudu minta maaf kepada orang yang bersangkutan gitu. Misalnya sekarang ikut komen ya, ikut komen tentang Rizky Bilar, terus kita ngomongin, dosa enggak? Dosa enggak? Dosa lah kita ngomongin dia. Nah kemudian kita kalau udah punya dosa sama Rizky Bilar, berarti kita kudu minta maaf sama Rizky Bilarnya. Nggak bisa begini, ya Allah ampuni dosa saya ya Allah, tadi pagi saya ngomongin Rizky Bilar ya Allah, saya ampunin ya Allah. Biar kata kita keluar air mata darah, minta maaf sama Allah, udah ngomongin Rizky Bilar. Kalau belum ketemu orang
kagak dimaafin sama Allah. Oh, beratnya dosa dengan berat dosa manusia mah ya, makanya jangan sotoy ya, jangan sok baik ya. Kita ngomongin dia, kita juga belum menjadi manusia yang benar banget ya. Ya namanya juga manusia, namanya juga rumah tangga ya Pak ya. Ada pasang surutnya ya Bu ya, kadang-kadang ada di atas, kadang-kadang ada di bawah, seperti kehidupan kita. Ibu seringan di bawah apa seringan di atas? Halo, ibu seringan di bawah apa seringan di atas? Enakan di bawah, enakan di atas. Di bawah mah gak enak. Ya, enakan di mana? Enakan di atas, enakan di bawah. Ya, itulah kehidupan manusia ya. Jadi ada pasang surutnya ya. Jangan berisik ada janda. Ada janda. Ya Bu ya. Nah, seru-seru aja dah. Ya, dengan kehidupan manusia ya. Tuh lagi kita berumah tangga. Siapa sih orang rumah tangga yang nggak ada dapat ujian sama cobaan? Ya, semuanya juga dapat normal lah. Ya, karena janji Allah seperti itu. Manusia semua bakal diuji, bakal dicoba. Manusia bukan kita doang, termasuk Lesti. Ya Bu ya? Iya, termasuk Lesti. Ya Lesti kagak dicoba-coba lah, enak bener. Iya Pak ya. Iya lah, dia mah biar kata begitu gak duitnya banyak. Lah kita udah laki selingkuh duit kagak ada ya. Ya Bu ya, kagak ada yang diarep punya kita masing-masing. Yang masih mending dia hanya tetap bersyukur ya. Ini itulah kehidupan, ada pasang surutnya. Saat ini keluarga kecilnya sedang mendapatkan ujian ya. Ya seandainya kita ngefans ya sama Lesti atau sama Rizky Bilar, ya doain aja, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik ya. Amin ya robbal. Nah, kemudian seorang sahabat nanya sama Rasul, emang yang namanya perempuan masuk ke surga? Nah masuklah, cuma di surga agak nerima orang yang udah peot. Surga nggak nerima orang yang udah keriput. Surga nggak nerima orang yang udah peot. Kenapa? Merusak pemandangan. Merusak pemandangan. Kan surga mah identik dengan keindahan. Iya Pak ya? Iya. Kita bicara mendengar ya pembahasan surat Waqiah. Itu di dalam surat Waqiah dibicarakan isi surga itu semuanya indah dan indah. Ya, jadi di surga mah nggak ada yang jelek-jelek, keriput nggak ada. Ya, jadi kalau ada yang jelek-jelek, ada yang keriput, ada yang peot, maka itu merusak pemandangan surga. Jangan kecil hati. Ya, jadi begitu Bu. Di surga mah nggak ada yang jelek-jelek ya. Semuanya cakep, usianya 17 tahunan. Ya, jadi sekalipun kita matinya udah tua, seandainya jadi ahli surga, maka kembali menjadi muda, menjadi bidadari. Ya, jadi bidadari kalau perempuan. Kalau laki pramugara. Kalau laki jadi bidadara
Ya, kalau perempuan jadi bidadari. Tuh ya, jadi bidadarinya surga ialah manusia yang menjadi ahli surga. Nah kemudian sahabat nanya Rasul, emang ada perempuan yang masuk surga? Ada. Siapa golongan perempuan yang masuk surga? Yang pertama Siti Khadijah. Ada nggak di sini Siti Khadijah? Tapi bukan Khadijah Cipete. Ya. Siti Khadijah binti Huwailid yang itu istri baginda Rasul. Kenapa Siti Khadijah menjadi ahli surga? Udah di apa dapat stempel Siti Khadijah mah udah menjadi ahli surga. Ya, makanya ketika Rasul yaitu menikah dengan Siti Khadijah, kata orang tuanya, kata sahabat-sahabat termasuk Abu Bakar, wahai Khadijah, engkaulah wanita yang hebat karena engkau akan diperistri oleh baginda Rasul. Ya, kalau seorang menjadi istri Rasul, maka yaitu akan dijamin surga. Alhamdulillah. Andainya Rasul masih ada, ibu mau jadi istrinya? Biarin yang ke-20. Gak apa-apa, orang jaminannya surga. Ya, cuman sayang 1000 sayang, Rasulnya udah tiada. Ya Bu ya. Kenapa sih sampai Khadijah menjadi yaitu manusia penghuni surga yang pertama lagi? Ya, kenapa? Karena Siti Khadijah sangat berperan dalam kemajuan Rasul ketika mensyiarkan agama Islam. Khadijah saudagar kaya, janda kaya. Ya, hartanya luar biasa. Nggak bisa ditarik dengan sapi satu, nggak bisa ditarik dengan kontak satu. Harta Khadijah, harta Siti Khadijah, ya, hartanya luar biasa karena dia termasuk saudagar kaya dan janda kaya, tapi hartanya habis untuk membela agama Islam. Sampai suatu saat Siti Khadijah sama Rasul punya mukena cuman adu doang, punya kain buat sholat cuman satu, sampai nggak punyanya semuanya dipakai untuk mensiarkan agama, hartanya habis. Ya, jadi luar biasa tuh Siti Khadijah. Nah, punya kain satu karena cuma punya satu, maka bergantian sholatnya Rasul. Sholat Rasul dulu, udah beres Rasul sholat, kemudian kainnya dipakai sama Siti Khadijah. Itu Khadijah bukan orang miskin, tapi orang hartanya banyak, tapi hartanya dipakai jalan menuju Allah. Makanya wajar Siti Khadijah wanita pertama yang akan masuk ke dalam surga. Ibu, dalam sejarah lain, kenapa Khadijah dikatakan seorang wanita penghuni surga? Karena Khadijah enggak punya sifat suzon sama suami. Halo, tuh Khadijah mah enggak suzon sama laki. Memang kita orang Cipete. Ibu, kan kita nggak suzon dulu sama laki. Iya Pak ya. Suatu saat siapa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu wahyu pertama berhari-hari ada di dalam buah apa? Buah hidup. Berhari-hari ada di dalam buah hidup. Ya, tanpa pengetahuan istrinya, karena pada waktu itu baginda Rasul mendapat wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril. Berhari-hari kalau pulang. Pas sudah dapat apa wahyu dari Allah, menggigil kan kedinginan baginda Rasul, lantas pulang. Pas pulang badannya menggigil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baginda, apa yang terjadi? Kamu menggigil? Buru-buru diselimutin. Halo, istri soleha. Coba kalau orang cepat begitu. Habis akhirnya. Berhari
kurang ajar. Goblok kali ini orang ya boy ya. Wah kita udah mata apa main sama ya berhari-hari agak pulang udah gitu pulang berhari-hari nggak pulang menggigit. Coba kalau orang ini orang Cipete rasain lu makan tuh kerjaan begitu kita kayak ada nyumpain iya kayak sekalian aja lu mati sono begitu. Oh kasar banget kan kita mama lagi ya tapi tidak dengan Khadijah ya. Khadijah mah pulang suaminya berhari-hari nggak pulang padahal Khadijah belum tahu apa yang dikerjakan oleh baginda roh nggak tahu belum bicara belum ngobrol gitu. Pas pulang padanya menggigit sakit tapi sama Khadijah disiapin ini dan itunya kemudian diselimutin dengan rapi. Itulah gambaran istri yang soleh. Ibu udah solehah apa belum? Lagi proses dari dulu proses mulu ya Masya Allah ya. Tapi sesulit apapun kita sedang berusaha ya Bu ya, sedang berusaha untuk menjadi istri yang soleh. Mudah-mudahan bisa kayak Siti Khadijah agar kita mendapatkan surga ya. Satu, Siti Khadijah hartanya habis tuh kita mah ya Allah kadang-kadang sama laki hitungan banget ya. Mas kawinnya dipakai sama lakinya pakai bayar utang dapat 2 tahun dia pinta. Iya begitu ya. Iya kita makan ya kadang-kadang emang bener sih duit bini bukan duit laki. Betul duit laki duit bini tapi duit bini bukan duit laki. Emang bener sih begitunya nah. Cuman kadang-kadang kalau suami minjem sama bini ditagih enggak nah ya gitu kan katanya bahasanya minjem gimana ya. Emang sih itulah kita ya kelemahan kita ya iya emang ditagih doang tapi kagak diganti ya. Gitu ya udahlah redoin aja ya itulah ya. Jadi suami mah begitu ya. Duit istri bukan duit laki ya. Duit laki duit istri ya. Utang bini utang laki, utang laki bukan utang nah gitu ya. Begitu Bu ya dalam kehidupan gitu emang ya. Yang pertama jadi wajar makanya Siti Khadijah wanita pertama yang akan masuk ke dalam surga. Yang kedua siapa lagi baginda Rasul wanita selanjutnya menjadi ahli surga. Yang kedua Siti Maryam binti Imron. Nah bukan binti Haji Maju. Siti Maryam binti Imron siapanya? Ibunda Nabi Isa. Itu wanita kedua yang akan menjadi penghuni. Kenapa? Perjuangannya Siti Maryam luar biasa ya, luar biasa. Siti Maryam itu wanita suci. Jangankan pacaran, jangankan cuan cium, jangankan pegang sama lelaki. Nah, aduh, kita Siti Maryam bukan. Ya, kadang-kadang kita mah baru pacaran berani cuan cium. Ada orangnya. Hubungannya warna apa? Ya, baru pacaran berani pegang, padahal bukan mahram, padahal bukan laki, baru tiba pacar doang. Ya bayang. Ada lagi yang lebih parah, belum jadi laki udah bunting duluan. Ya, itu udah bukan tangan lagi yang bicara, betul. Udah bukan cuan cium lagi yang bicara, tapi kemauan. Ya, na'udzubillah beda dengan Siti Maryam.
Siti Maryam itu wanita suci, kerjaannya ibadah dan mengaji. Kerjaannya cuma di dalam rumah, tidak buruk-buruk namanya pacaran, kenal lelaki aja kakak. Suatu saat Siti Maryam ya ditiup, padahal di rumah baik, ditiup yaitu kandungannya rahimnya oleh Allah. Akhirnya Siti Maryam hamil. Siti Maryam hamil tanpa ada suami. Nah, boro-boro zaman sekarang, zaman dulu aja aibu jadi omongan yang Kabupaten Kawi, jadi omongan Maryam Gunting, Maryam wanita binal, Maryam jablay. Dikata waktu itu Maryam alangkah malunya. Malu lah, ya malu orang tuanya malu. Siti Maryam apa lagi? Ya, ketika ketahuan hamil, Siti Maryam emang biasanya di rumah baik, otomatis ketika hamil pun di rumah aja. Ya, suatu saat ia datang waktu untuk melahirkan 9 bulan 10 hari, datang waktu untuk melahirkan, keluar yaitu Nabi Isa alaihi salam. Itu Nabi Isa ya, salah satu bayi yang bisa ngomong ya, di hadapan para munafikin ya. Hei Maryam lahir, ya Maryam jablay kata sekarang gitu, Maryam tarik, Maryam ini itu mah ya. Nah akhirnya Nabi Isa bisa bicara, akulah saksinya bahwa ibuku wanita yang suci yang memang diberikan oleh Allah ujian seperti ini, maka akulah saksinya, berani aku tanggung jawab bahwa ibuku manusia perempuan yang sangat suci. Makanya bayi yang bisa bicara di antaranya yaitu Nabi Isa. Ya, nah dari ketika aku aneh lah semua orang baik bisa bicara, betul? Itu atas kehendak Allah. Jadi borong-borong yang namanya pacaran, borong-borong yang namanya gelap-gelapan, ya Siti Maryam wanita yang suci yang nggak pernah keluar, cuma ibadahnya di kamar, ya cuma kerjaannya dia di kamar melakukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Dua ya, makanya Siti Maryam dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nomor ketiga siapa? Asia, ya Asia binti, ya lupa lagi aja, binti Mazahim ya. Asia binti Mazahim siapa? Istrinya Fir'aun, istrinya soleha, yaitu punya laki yaitu munafik, yaitu Fir'aun. Bukan sekedar banyak dosa, tapi Fir'aun sebagai ngaku sebagai Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Selama itu Nabi Siti Asia bersama yaitu istri Fir'aun ya dalam kehidupannya tetap yang ada di dalam hatinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak tergoda oleh suaminya sekalipun suaminya punya segalanya ya. Kan kenapa itu Fir'aun sombong? Karena Fir'aun punya segalanya ya, wajar. Itu Fir'aun itu orang kaya sama seperti Khadijah ya. Itu Fir'aun juga hartanya enggak bisa dibawa oleh seonta satu, enggak bisa ya, dibawanya di dereknya dengan puluhan onta baru ke bawah harta Fir'aun. Jadi orang kaya, karena Fir'aun itu kaya dan dia nggak pernah sakit, maka Fir'aun ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau ada orang yang kagak pernah sakit, itu saudaranya siapa? Ya, jadi Fir'aun doang yang nggak pernah sakit, mabuk. Ya makanya kita punya penyakit atau sakit ya wajar. Ya kenapa? Karena manusia biasa kita mah. Yang penting mah
Iya ya, yang penting mah kita sehat ya, yang penting mah penyakitnya diberikan kesembuhan begitu aja ya, nggak usah begini begitu karena semuanya manusia tadi ya selalu diuji dan dicoba oleh Allah dari berbagai macam perkara ya. Ini cuma Fir'aun manusia yang nggak pernah sakit gitu, karena hartanya juga banyak. Fir'aun ngaku Tuhan, maka Fir'aun dimatikan oleh Allah tapi jasanya masih ada ya, jasanya sekarang masih ada. Itu buat apa? Buat bukti kepada manusia yang masih pada hidup bahwa bukan hanya cerita tapi itu fakta ya. Jadi Fir'aun sampai sekarang jasanya masih ada ya. Boleh kita jalan-jalan ke sono, di mana Bu? Sir ya gitu. Jadi masih ada ya mumi-mumi itu kan ya. Iya kali. Ya, udah berapa tuh Bu? 3. Berapa? 3. 1 Siti Khadijah, 2 Maria. Siti Maria, 3 2. 4 Saya. siapa? Yuli Heri. Ya. Insya Allah nomor keempatnya kita semua Ibu ya. Amin. Yang kemudian Rasul, emang cuma itu wanita yang menjadi penghuni surga? Oh, tentu tidak. Ya, selain daripada Khadijah, selain daripada yaitu Siti Maria, selain daripada Siti Asia, ya, ada wanita-wanita berikutnya yang akan menjadi surga, ialah wanita yang mempunyai modal yang empat. Ya, ini mah umum nih, umum. Ya, wanita yang mempunyai sifat yang empat, dialah Khadijah selanjutnya yang akan menjadi penghuni surga. Mana? Yang pertama, idza sholatil mar'atu khamsaha. Wanita yang enggak pernah ninggalin sholat 5 waktu. Satu tuh Khadijah selanjutnya ya. Di Khadijah selanjutnya itu wanita yang mempunyai 4 sifat. 1, gak pernah ninggalin sholat. Gampang gak? Gampang susah ya. Awas, hati-hati. Kadang-kadang jangankan yang kagak ngerti, kita aja yang ngerti kadang-kadang ada rasa gimana gitu ya, tergoda untuk bisa meninggalkan, untuk berani meninggalkan sholat. Ngobrol baik, ngobrol apa lupa waktu. Udah gitu waya sholat tinggal dikit lagi, setengah jam lagi kita belum sholat nih, belum sholat zuhur misalnya, udah 2:30. Ya Allah, udah 2:30 tapi kita masih ngobrol nih. Sayang, nggak enak ninggalinnya misalnya ya. Diterusin aja ngobrol apa asal. Ada yang begitu, ada yang begitu. Orangnya datang nyender nggak duduknya. Awas, jangan rumahnya kagak enak ninggalin teman dia lagi ngobrol ya. Emang apa sih manfaatnya daripada kita ninggalin kewajiban? Bodo amat, mau singgungnya mau kagak tinggal aja kalau waya ya sholat mah jangan ditinggal. Modal kita itu mah ya, modal kita pengen ke surga, jangan pernah ninggalin sholat. Biar kata lagi bagaimana, biar kata lagi di mana, biar kata sibuk bagaimana, tetap jangan ninggalin sholat. Sekali ninggalin sholat neraka bagiannya itu sekali, apalagi berkali-kali. Halo, kadang-kadang ada sih ngaji rajin sholat rajin. Ada yang begitu kurang asem ya. Ngaji mah modal, ngaji mah sholat mah modal utama. Sholat mah modal ya. Dan kita nih ngaji apa tujuannya? Untuk membenahi ibadah kita. Ibu udah ngaji, kemudian ibu sholat, itu mah terserah Allah. Mau diterima alhamdulillah, kagak juga bodo amat. Yang penting gua udah nyari ilmunya. Begitu. Yang penting sholatnya jangan kedengeran.
Jelas. Jelas, tapi kadang-kadang masih berani ninggalin. Iya, ya. Pergi aja, nyampe kemana? Tanjung Pasir, kagak sholat. Nyampe ke Anyer, kagak sholat. Awas sholat madiker, yakin kan bukan orang sini, orang sono, orang bengkok, pasar bengkok, dari pasar bengkok lurus. Ada tuh, kayak ada gerbang Banjarwijaya, ada gerbang di situ, masih lurus. Ada kurang lebih 60 meter belok kiri. Belok kanan. Ya, awas sholat modal buat kita. Biar kata bagaimana jangan ditinggal. Ya, serepot apapun sholatnya jangan ditinggal. 1, sholat 5. 2, jangan pernah tinggalkan puasa Ramadan. Hari ini kan kita udah bulan keberapa nih pas lebaran? Halo, udah berapa bulan habis lebaran? Sawal, Akid, Haji, Muharram, Safar, Mulut, udah 6 bulan. Masih ada yang masih punya kodoan? Masih ada? Coba berdiri berbaris. Awas yang punya kodo nih, saya suruh berdiri nih, ya. Ini udah 6 bulan, dan 6 bulan.